Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan belajar bersama ya tentang Arduino Uno. Jadi pada video kali ini saya akan coba belajar untuk mengukur suhu dan kelembapan udara menggunakan sebuah sensor yang namanya DHT22 dengan menggunakan Arduino Uno ya. Oke teman-teman, simak lebih detailnya pada slide berikutnya ya. Oke teman-teman, pada slide ini saya akan menjelaskan pengertian suhu dan kelembapan secara singkat ya teman-teman. Sebelum ke bagian sensor dan Arduino-nya, kita bahas terlebih dahulu tentang suhu dan kelembapan. Jadi suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Karena merupakan besaran, maka suhu dapat diukur dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Sedangkan untuk satuannya sendiri ada beberapa ya teman-teman, ada derajat Kelvin, Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur. Untuk di Indonesia yang paling lazim dipakai adalah derajat Celcius. Oke teman-teman, jadi itu tadi pengertian suhu secara singkat ya. Kemudian kita akan bahas tentang kelembapan. Jadi kelembapan adalah konsentrasi kandungan uap air yang ada di udara pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Dan alat untuk mengukur kelembapan adalah hygrometer. Kemudian kelembapan sendiri dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Jadi untuk kelembapan ada kelembapan absolut atau absolute humidity yang menyatakan besarnya kandungan uap air per satuan volume udara. Jadi misalkan pada 1 meter kubik atau 1 meter pangkat 3 volume udara terdapat 20 gram udara, maka kelembapan absolutnya adalah 20 gram per meter kubik. Kemudian selain itu ada kelembapan relatif atau relative humidity, yaitu menyatakan besarnya kandungan uap air aktual per jumlah maksimum kandungan uap air di dalam udara pada suhu yang sama. Ini nanti akan saya jelaskan lewat contoh berikutnya. Kemudian untuk kelembapan spesifik atau specific humidity menyatakan besarnya massa uap air per satuan massa udara. Jadi misalkan ada 10 gram massa uap air dan pada volume yang sama terdapat 20 gram massa udara, maka kelembapan spesifiknya adalah 10 per 20 atau sama dengan 1/2 gram atau setengah gram. Jadi itu tadi pengertian jenis dan tipe dari kelembapan teman-teman. Jadi ada 3, kelembapan absolut, relatif, dan spesifik. Dan kemudian kita akan bahas lagi tentang DHT22. DHT22 ini memiliki atau mempunyai kemampuan untuk mengukur kelembapan relatif atau RH. Jadi pada kelembapan relatif kan sangat dipengaruhi oleh perubahan suhu ya teman-teman. Jadi ketika suhu udara naik pada suatu ruangan atau atmosfer akan menyebabkan tekanan udara berkurang. Nah, tekanan udara berkurang ini menyebabkan volume pada ruang tersebut akan bertambah. Jadi ketika volume meningkat, maka semakin banyak uap air yang bisa disimpan di udara, mengakibatkan presentase kelembapan relatifnya akan menjadi semakin kecil. Demikian sebaliknya ketika pada suhu yang lebih rendah, maka tekanan udara akan bertambah mengakibatkan volume udara menjadi kecil ya. Jadi kemampuan untuk menyimpan uap airnya juga semakin kecil yang mengakibatkan presentase kelembapan relatifnya menjadi besar. Jadi agak membingungkan ya teman-teman kalau dijelaskan secara kata-kata. Jadi saya akan beri contoh, misalkan pada 1 meter kubik volume udara pada ruangan atau atmosfer itu misalkan terdapat uap air aktual atau masanya 10 gram. Jadi pada suhu 10 derajat Celcius kemampuan udara maksimum yang bisa disimpan adalah 10 gram. Jadi kelembapan relatifnya adalah 10 gram uap air aktual yang ada di udara dibagi jumlah maksimum kandungan uap air yang bisa ditampung pada suhu 10 derajat kali 100%. Jadi kelembapan relatifnya adalah 100%. Kemudian ketika suhu naik menjadi 20 derajat Celcius, karena volumenya juga bertambah, mengakibatkan kemampuan uap air yang maksimum yang bisa dikandung juga naik. Jadi di sini contohnya adalah 20 gram. Jadi perhitungan untuk kelembapan relatifnya adalah jumlah uap air aktual dibagi dengan jumlah uap air maksimal yang bisa dikandung dalam suhu 20 derajat Celcius, yaitu 10 dibagi 20 kali 100% menjadi 50% untuk kelembapan relatifnya. Dan contoh yang terakhir, ketika suhu menjadi 30 derajat Celcius, tekanan udara naik, volume
udara juga meningkat, maka kemampuan maksimum untuk bisa menampung uap air juga bertambah. Ya, di sini dicontohkan menjadi 30 gram. Maka perhitungan untuk relative humidity-nya adalah 10 dibagi 30 kali 100% atau kurang lebih 33%. Jadi begitu teman-teman contoh perhitungannya untuk mempermudah pengertian tentang hubungan suhu dan kelembapan relatif seperti dicontohkan pada contoh ini. Semoga teman-teman tidak bingung, dan kita akan lanjut lagi ke bagian yang lebih menarik, yaitu bagian penjelasan tentang sensor dan rangkaian untuk mengukur suhu dan kelembapan. Oke teman-teman, pada slide ini saya akan jelaskan tentang spesifikasi DHT22. Jadi di sini saya membandingkan beberapa versi DHT yang ada di pasaran ya teman-teman. Jadi pertama adalah versi DHT11 dan juga ada versi DHT22. Nah, DHT22 ini memiliki dua versi ya teman-teman, yaitu versi DHT22 yang biasa dan juga versi tipe AM2302. Oke, kita mulai ya teman-teman untuk perbandingan spesifikasinya. Di sini untuk persamaannya yaitu kemampuan mengukurannya yaitu sama, yaitu suhu dan kelembapan. Tegangan kerja juga sama, yaitu 3-5 volt. Sedangkan perbedaannya terletak pada jangkauan pengukuran suhu, di mana untuk DHT11 yaitu 0 sampai 60 derajat Celcius dan untuk DHT22 yaitu min 40 sampai 80 derajat Celcius. Jadi range-nya untuk DHT22 ini lebih besar ya teman-teman daripada DHT11. Kemudian untuk akurasi pengukuran suhu yaitu untuk DHT11 plus minus 2 derajat Celcius dan DHT22 adalah plus minus setengah derajat Celcius. Jadi lebih akurat yang versi DHT22. Kemudian untuk samplingnya, untuk DHT11 1 Hz yaitu 1 sampling per detik, dan untuk DHT22 adalah 0,5 Hz atau 1 sampling per 2 detik. Jadi samplingnya lebih cepat yang DHT11 ini ya teman-teman. Kemudian untuk gambar di sini teman-teman bisa melihat perbedaannya cukup menyolok ya. Untuk DHT11 untuk packingnya atau packagingnya berwarna biru muda, sedangkan untuk DHT22 berwarna putih. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang spesifikasi DHT22. Untuk penjelasan lebih jelas tentang pinout diagramnya akan dibahas pada slide berikutnya. Oke teman-teman, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang diagram pin dari DHT22 ya teman-teman. Jadi untuk DHT22 sendiri di pasaran tersedia menjadi dua versi ya. Jadi versi tanpa breakout board atau tanpa PCB kecil di sini, dan versi dengan breakout board atau dengan tambahan PCB kecil. Jadi sensornya sudah tersolder pada PCB board yang kecil ini teman-teman, jadi mudah untuk ditancapkan di breadboard ya. Jadi untuk versi yang tanpa board atau breakout board tambahan ini teman-teman, di sini ada 4 pin ya yang ada. Jadi ada pin 1, 2, 3, 4, di mana pin 1 adalah VCC sama dengan pin pada versi yang memakai breakout. Kemudian pin 2 ada data juga sama juga di sini juga. Jadi untuk pin 3 di sini tidak dipakai, sedangkan untuk ground adalah menggunakan pin 4. Untuk versi yang biasa ini teman-teman harus menambahkan tambahan resistor ya sebesar 4,7 sampai 10K ya sebagai pull up resistor. Jadi pull up resistor itu resistor yang dihubungkan dengan VCC dan data. Jadi teman-teman harus menambahkan resistor tambahan untuk sensor yang tanpa breakout board. Jadi tambahan resistor pada kaki 1 VCC dan kaki 2 data ya. Sedangkan untuk sensor yang sudah memakai breakout board, teman-teman tidak usah bingung karena di dalam PCB kecil ini sudah terdapat resistor tambahan yang sudah terpasang pada PCB. Jadi kita tinggal pakai aja langsung. Oke teman-teman, itu jadi penjelasan singkat tentang diagram pin DHT22. Semoga tidak bingung. Jadi di sini saya akan jelaskan bagaimana menghubungkan Arduino ke sensor DHT22. Jadi teman-teman cukup sediakan 3 kabel ya teman-teman. Jadi kabel ini digunakan untuk menghubungkan pertama yaitu pin digital nomor 4. Di sini akan dihubungkan dengan pin data ya, out dari breakout board ini. Jadi digital 4 dihubungkan dengan pin data atau pin out di sini. Kemudian untuk pin plus atau sini VCC 5 volt akan dihubungkan dengan VCC pada breakout board atau yang bertanda plus. Kemudian untuk ground ini akan dihubungkan dengan ground
ground atau tanda min ini pada breakout board ini. Jadi cukup sederhana ya teman-teman, jangan mudah diikuti dan cukup jelas. Jadi di sini saya jelaskan supaya lebih gampang. Jadi di sini Arduino Uno dan di sini adalah sensor. Jadi untuk tegangan 5 volt akan dihubungkan dengan VCC. Kemudian dari ground Arduino akan dihubungkan pada ground atau minus dari sensor. Kemudian pin digital 4 pada Arduino di sini akan dihubungkan dengan pin data atau out pada sensor DHT22 ini. Jadi semoga teman-teman tidak bingung bagaimana cara menghubungkan atau memasangkan, dan periksa dahulu sebelum teman-teman memberi daya pada Arduino Uno ini. Jadi nanti dikhawatirkan kalau pinnya terbalik, sensornya akan rusak. Oke teman-teman, jadi semoga dengan gambar rangkaian ini teman-teman bisa langsung mempraktekannya, dan di slide berikutnya saya akan coba jelaskan bagaimana kode pemrogramannya dan bagaimana memprogram dan mengupload kodenya ke Arduino dan mendapatkan data kelembapan dan suhu dari sensor DHT22 ini. Oke teman-teman, berikutnya kita akan simak bagaimana cara merangkainya ya teman-teman. Langsung saja mulai membuat rangkaiannya. Jadi kita mulai dengan merangkai. Di sini teman-teman bisa lihat ini ada sebuah Arduino Uno. Kemudian di sini ada sensor dan ada 3 kabel jumper ya. Jadi langsung aja teman-teman. Pertama kita coba hubungkan dulu Arduino ini ya. Arduino untuk bagian 5 voltnya. Sini kita sambungkan di sini untuk bagian 5 volt. Ke bagian VCC ya dari DHT22. Di bagian VCC itu sebelah kanannya ada tanda plus di sini. Ini untuk bagian VCC. Kemudian untuk bagian data. Nah, bagian data ini akan dihubungkan dengan digital pin nomor 4 ya. Di sini digital pin nomor 4 ada di sini. Dan kita hubungkan dengan data, pin data ya. Sini tadi yang pin VCC nya copot. Oke, kita sambungkan lagi. Kemudian terakhir kita akan gabungkan atau sambungkan bagian ground. Ground itu bagiannya di sini. Bagian ground dengan pin negatif atau ground dari DHT22 yaitu sebelah kanannya. Sebelah kiri, sorry. Kalau dari sini sebelah kiri. Oke, kita sudah hubungkan. Teman-teman, jadi rangkaiannya sudah sesuai dengan skema rangkaian yang ada di slide sebelumnya. Dan langkah berikutnya kita akan sambungkan Arduino Uno ini ke komputer ya teman-teman. Tinggal masukkan USB-nya seperti ini. Oke, ini kita taruh di sini supaya kelihatan di kamera. Oke teman-teman, jadi untuk skema rangkaian sudah sesuai, sudah kita sambungkan dari sensor ke Arduino Uno. Berikutnya kita akan mulai jalankan programnya teman-teman. Kita kecilkan dulu, kita jalankan dulu Arduino IDE. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya coba besarkan dulu ya, biar kelihatan. Coba saya set fontnya, misalkan 14 ya, biar agak lebih gedean ya, biar kelihatan. Tuh masih kurang gede ya. Oke, coba saya naikin ke 16. Oke, sekarang udah lumayan ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah Arduino IDE. Jadi kita akan mulai langkah untuk memprogram Arduino IDE yang dihubungkan dengan sensor DHT22. Jadi step pertama teman-teman, kita harus install library-nya dulu. Jadi dari tools, kemudian manage libraries. Oke, jadi kita tinggal ketikkan aja DHT ya.
Oke, maka kita ada beberapa option ya. Tapi kita akan pakai library dari Adafruit ya. Ini jadi kita install versi terbaru, versi 1.41 kita install. Kemudian ada pertanyaan tentang dependensi. Jadi sebenarnya di sini DHT sensor library ini mempunyai dependensi ke library yang lain ya teman. Jadi ada Adafruit Unified Sensor. Jadi ini semacam library untuk kumpulan sensor dari bikinan Adafruit. Tapi kita install aja ya teman-teman. Siapa tahu nanti kita butuh juga untuk sensor yang lain. Coba kita install all. Oke, jadi sudah terinstall ya teman-teman. Jadi mana tadi? DHT Sensor Library, di sini ada tulisan install, jadi sudah terinstall. Kita close dulu. Kemudian coba kita cek dulu di ini di example apakah sudah ada contohnya. Biasanya setiap library dia punya contoh ya. Di sini ada file atau semacam menu ya, sub menu DHT Sensor Library. Jadi kita coba aja DHT tester ini. Oke, nah seperti ini codingnya, contohnya ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Oke, tapi kita akan coba tulis sendiri ya teman-teman. Jadi kita save dulu. Ini save as. Ini DHT22 ya tutorial. Kita beli nama DHT22 tutorial. Oke, kemudian kita akan mulai programnya ya teman-teman, membuat programnya. Pertama kita include header dari file library DHT ya. Jadi file header ini berisi fungsi-fungsi yang berkaitan dengan DHT. Jadi kita menggunakan fungsi-fungsi yang ada di library dengan cara include file headernya, yaitu kita mulai aja include dht.h. Ini namanya header file. Kemudian kalau kita lihat di contoh, kita harus definisi untuk menginisialisasi atau memanggil library DHT, maka kita harus mendefinisikan tipe DHT dan pinnya ya. Jadi kita definisikan di sini juga, define DHT type adalah DHT22. Selain DHT22, teman-teman bisa juga menambahkan atau mendefinisikan type-nya sesuai dengan contoh dari example dari library-nya, yaitu bisa dengan DHT22, DHT11 maupun DHT21 ya. Kemudian kita harus definisi juga tentang pin yang dipakai ya teman-teman, pin digital yang dipakai. Jadi sesuai dengan rangkaian kita menggunakan pin digital nomor 4. Jadi kita ketik aja DHT, kita definisikan di sini DHT pin, yaitu pin 4. Oke. Kemudian untuk inisialisasi dari library DHT ini, kita tinggal ketik aja DHT dan variabel apa yang kita pakai, yaitu kita pakai DHT juga. Kemudian kita definisikan type-nya apa sesuai dengan tipe yang kita definisikan di atas ya. DHT type, DHT pin berapa yang digunakan. Oke, jadi ini sudah selesai. Kemudian pada bagian setup, karena kita akan melihat outputnya di bagian serial print, maka kita akan menunjukkan serial port untuk menampilkan outputnya. Jadi kita inisialisasi dulu untuk serialnya, itu dengan menggunakan serial begin 9600.
Ini adalah kecepatan untuk transmisinya. Kemudian jangan lupa ketika misalkan kita jalankan DHT ini, kita harus juga inisialisasi juga DHT juga dengan cara dht.begin. Oke teman-teman, jadi di sini untuk bagian setup sudah selesai. Jadi setup dimulai dengan inisialisasi komunikasi serial. Jadi outputnya nanti kita akan tampilkan melalui serial monitor, dan kemudian inisialisasi atau inisialisasi DHT dengan cara menjalankan perintah DHT begin ya di sini teman-teman. Jadi sudah selesai. Kemudian untuk bagian loopnya di sini nanti kita akan menampilkan atau mengambil data dari DHT-nya dulu, dan kemudian kita akan tampilkan di serial monitor. Jadi sebelumnya seperti teman-teman ketahui sebelumnya di spesifikasinya, jadi untuk sampling rate untuk DHT22 ini adalah 2 detik ya per sampling ya. Jadi untuk pengambilan datanya kita akan jeda selama 2 detik. Jadi kita pakai perintah delay 2000 milisecond atau 2 detik 1 second ya. Kemudian kita mulai dulu untuk mengambil informasi datanya ya. Dimulai dengan informasi temperatur. Jadi temperatur yang diambil di sini nanti akan berupa atau bertipe float ya, atau pecahan atau koma ya. Jadi di sini tipe data dari yang disupport oleh pemrograman Arduino seperti juga pemrograman C adalah menggunakan float salah satunya. Jadi kita definisi dulu float, variabelnya apa, misalkan temperatur Celsius atau temperatur C sama dengan, tinggal kita ketik aja perintahnya dht dot read temperatur ya. Oke, ini untuk pembacaan temperatur derajat Celcius. Kita juga bisa membaca temperatur dalam satuan Fahrenheit dengan cara kita definisikan dulu float temperatur Fahrenheit sama dengan dht.read temperatur sama fungsinya. Tapi kita tambahi parameter pada fungsinya dengan true ya. Jadi ini akan memberikan data temperatur berupa atau dalam satuan Fahrenheit. Oke, kita definisikan dulu get temperatur, kita kasih komentar dulu biar tidak bingung. Kemudian berikutnya get humidity. Jadi kita akan mengambil value humidity-nya dari sensor. Float juga, float temperatur, float humidity sama dengan dht.read humidity. Oke, jadi sudah selesai ini untuk datanya. Jadi data-data dari temperatur baik Celsius maupun Fahrenheit tadi sudah kita simpan pada variabel ini ya teman-teman, temperatur Celsius, temperatur Fahrenheit, dan humidity. Kemudian untuk menampilkannya kita tinggal print aja ke serial monitor ya teman. Jadi perintahnya seperti ini, serial.print. Misalkan kita ini dulu, kita kasih keterangan dulu ya, misalkan temperatur dalam satuan derajat Celcius atau C
Ini akan menulis tag temperatur di serial monitor, kemudian kita print variabel dari temperatur C ini ya teman-teman. Jadi kita akan tampilkan di serial monitor berapa besarnya temperatur atau suhu dalam derajat Celcius. Kemudian kita juga print temperatur dalam derajat Fahrenheit. Jadi kita kasih penanda F, dan untuk variabelnya kita rubah menjadi temperatur F atau temperatur Fahrenheit. Dan satu lagi kemudian kita tambahi spasi ya teman, jadi tampilannya nanti biar rapi ya. Jadi serial print ini adalah kita buat semacam spasi seperti ini. Kemudian terakhir kita akan print juga humidity-nya, print humidity di dalam satuan persen ya, dan kita print variabel dari humidity ini. Oke, kemudian yang terakhir adalah kita bikin line break ya. Jadi nanti supaya hasilnya jadi ke bawah, tidak dalam satu baris, kita print ln, kita print kosong gini aja. Oke teman-teman, coba kita tes dulu apakah kode ini sudah benar. Jadi kita verify dulu apakah ada yang salah. Oke, ternyata aman ya teman-teman. Jadi kita langsung saja eksekusi atau upload kodenya ke Arduino. Nah, oke teman-teman, seperti teman-teman lihat ya. Jadi di sana ada lampu nyala juga ya, lampu orange. Di sini untuk indikasi bahwa ada transmisi ke serial port ya dari perintah ini, serial print ini. Dan kita coba monitor langsung ke sini, ke tools serial port. Nah, tools serial port. Nah, oke, ternyata ada yang salah teman-teman. Jadi di sini tidak dikenali ya. Temperatur N humidity N juga. Oke, tunggu dulu, kita tambah space dulu di sini biar lebih rapi. Jadi apa yang salah ini teman-teman dari sini? Coba kita cek lagi, delay sudah, temperatur, read temperatur sama read humidity. Terus ini sudah benar, coba kita cek example lagi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan bingung, kita coba cek lagi apakah fungsi yang kita pakai sudah benar. Ternyata sudah benar teman-teman, jadi tidak ada yang salah. Oh, ternyata di sini teman-teman untuk inisialisasi DAT-nya ini ada yang salah ya. Jadi yang pertama adalah pin dahulu, kemudian baru tipe. Jadi makanya fungsi atau program kita tidak berjalan dengan semestinya. Jadi kita pindah dulu DAT pin, terus kemudian DAT type. Oke, langsung kita eksekusi aja, langsung kita upload. Nah, kemudian kita buka lagi serial monitor. Apakah ini sudah menampilkan? Nah, ternyata sudah tampil dengan hasil yang kita inginkan ya teman-teman. Jadi temperatur di sini terbaca sebagai 29,6 derajat Celcius. Kemudian untuk temperatur dalam satuan Fahrenheit adalah 85,28 derajat Fahrenheit, dan humidity-nya adalah 85,5
kosong ya, rata-rata 85,5%. Oke teman-teman, oke jadi itu tadi singkat ya bagaimana memprogram atau menampilkan data dari sensor DHT22 ini ke serial monitor. Jadi sangat sederhana ya teman-teman. Jadi kodenya seperti ini, teman-teman bisa ikuti kodenya atau lihat di example. Nah, example ini adalah salah satu tempat yang teman-teman pertama harus lihat ya. Jadi contoh programnya seperti apa. Jadi kita bisa sedikit nyontek di sana. Oke, seperti itu. Kemudian selain kita bisa tampilkan ke dalam serial monitor, kita juga bisa tampilkan ke dalam serial plotter ya teman-teman, seperti saya tunjukkan sebelumnya. Di serial plotter ini juga kita bisa menampilkan data dalam bentuk grafik. Jadi kita tinggal coba klik, kemudian serial plotter ya teman. Jadi seperti ini tampilannya. Nah seperti ini. Jadi teman-teman, seperti teman-teman lihat di sini ada keterangannya. Untuk temperatur Celcius ini warna biru, kemudian temperatur Fahrenheit ini warna merah, dan humidity-nya juga warna merah ya. Oke teman-teman. Jadi tampilannya akan lebih cakep ya, karena digambarkan dalam sebuah grafik seperti ini. Oke. Kemudian kita akan coba ya teman-teman untuk tes apakah sensor ini sudah jalan sebagaimana mestinya. Kita akan coba tes dulu. Kita coba ya dengan memberikan es batu ya di sini. Di sini kita bisa lihat grafiknya untuk humidity-nya turun. Jadi agak berbeda ya. Nah, dengan teori kita sebelumnya, jadi ketika suhu turun harusnya humidity-nya semakin naik ya. Nah ini naik lagi nih humidity-nya, suhunya relatif sama ya, cuman ini naik lagi. Coba kita jauhkan ya, apakah ada perbedaan. Nah seperti teman-teman lihat di sini ada fluktuasi, memang naik turun humidity-nya, cuman untuk suhunya relatif sama ya. Oke, itu tadi sedikit penjelasan ya teman-teman, percobaan kita dengan menambahkan atau mendekatkan es batu ini ke sensornya. Oke teman-teman, jadi itu tadi secara keseluruhan kita sudah berhasil ya untuk membaca sensor DHT22 ini, yaitu temperatur dan suhunya. Kita mulai dari sedikit teori. Semoga teori yang saya ungkapkan di depan tadi sesuai. Kalau tidak sesuai, teman-teman silahkan komentar di sana. Saya akan dengan senang hati untuk merevisinya. Oke, kemudian selain teori kita juga bahas tentang spesifikasi dari DHT22 sendiri, dan kemudian pin diagramnya dan rangkaiannya, bagaimana cara menghubungkan sensornya ini dengan Arduino, dan kemudian gimana cara memprogramnya dan mengupload code-nya ke Arduino melalui Arduino IDE. Oke teman-teman, jadi itu humidity-nya sampai 100% itu kan sepertinya. Jadi mungkin ini pengaruh juga dari udara yang di sini ya. Jadi humidity-nya naik jadi 100%. Mungkin terkena angin dari kipas di ruangan ini ya teman-teman. Oke, jadi itu saja teman-teman serial video kali ini. Kita akan coba lanjut lagi ya dengan
eksperimen atau video tentang Arduino Uno di kesempatan berikutnya. Jadi jangan lupa untuk share, komen, maupun like jika teman-teman suka video ini. Dan saya juga sangat berharap teman-teman untuk subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, jadi video-video terbaru dari saya teman-teman bisa langsung dapat notifikasinya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya yang lebih menarik. Oke, selamat mencoba.